Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind map hasil kerja saya, yaitu tentang sistem regulasi pada manusia. Selamat menonton. Di dalam sistem regulasi pada manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Nah, kita bahas sistem saraf dulu. Sistem saraf berfungsi untuk koordinasi dan untuk merasakan segala bentuk rangsangan yang diterima oleh tubuh. Sel saraf tersusun atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Baiklah, kita akan membahas badan sel terlebih dahulu. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua itu dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf yang pendek dan bercabang-cabang, yang berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga itu akson. Akson berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke saraf lain. Sistem saraf dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferal atau tepi. Sistem saraf pusat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi berfungsi untuk membawa impuls saraf menuju dan dari sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Lanjut ke sistem endoktrin. Sistem endoktrin merupakan kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, dan respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Ada beberapa macam kelenjar pada sistem endoktrin, yaitu kelenjar hipofisis anterior dan posterior, tiroid, paratiroid, adrenal, pulau-pulau Langerhans pada pankreas, testis, kelenjar pineal, serta kelenjar timus. Baik, lanjut ke sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri atas indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, indera penciuman atau pembau, yaitu hidung, indera perasa, yaitu lidah, dan indera peraba, yaitu kulit. Baik, sekarang akan lanjut ke mekanisme kerja sistem regulasi. Mekanisme kerja indera. Yang pertama itu indera pembau atau penciuman. Proses membau yang ditangkap oleh indera pembau yaitu bau di udara pernapasan, lalu masuk ke rongga hidung, terus larut dalam selaput lendir, lalu diterima saraf pembau, terus menuju ke otak, lalu terjadilah kesan bau. Lanjut yang kedua, indera pengecap atau perasa. Proses mengecap yang ditangkap oleh indera pengecap kita yaitu yang pertama itu rasa, lalu diterima lidah, terus diterima oleh papila-papila dengan kuncup pengecap, lalu dihubungkan ke otak, lalu terjadilah kesan rasa. Lanjut, yang ketiga itu indera peraba. Indera peraba berfungsi untuk menerima rangsangan berupa sentuhan. Alat indera tersebut dinamakan kulit. Pada kulit terdapat reseptor yang sensitif terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Lanjut ke indera penglihatan. Proses melihat yang ditangkap oleh indera penglihatan kita yaitu yang pertama itu cahaya dipantulkan oleh benda, lalu ditangkap oleh kornea, terus melewati pupil, lalu ke lensa, terus ke aqueous humor, lalu ke retina, terus ke bayangan, lalu ke otak, lalu terjadilah kesan melihat. Yang terakhir itu indera pendengaran. Proses mendengar bunyi yang ditangkap oleh indera pendengaran kita yaitu gelombang bunyi, lalu diterima daun telinga, terus disalurkan masuk oleh liang telinga, terus menggetarkan gendang telinga, lanjut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran atau osikula, terus diteruskan ke tingkap jorong, lalu menggetarkan cairan limfe di dalam koklea, terus menggerakkan sel reseptor organ korti, lalu menghasilkan impuls, terus diterima saraf pendengaran, terus dibawa ke otak, lalu terjadilah kesan mendengar. Baik, sekarang masuk ke bagian mekanisme pengantar impuls.
Rangsangan atau impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Mekanisme pengantar impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tahap polarisasi atau istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak mengantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua itu tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, saluran ion Na+ terbuka, akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Yang kedua itu, muatan listrik mengalami perubahan, di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Lanjut ke tahap 3, yaitu tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Lanjut ke gerak sadar dan gerak refleks. Prosesnya gerak sadar sama gerak refleks itu sama ya. Yang pertama itu impuls, lalu diteruskan ke reseptor atau indera, teruskan lagi ke saraf sensoris, teruskan lagi kepada otak, lalu teruskan lagi kepada saraf motoris, dan diteruskan lagi kepada efektor atau otot. Baik, lanjut ke materi pengaruh psikotropika pada sistem regulasi. Yang pertama itu narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1. Golongan narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, opium, dan ganja. Terus ada narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin, petidin, dan fentanyl. Lanjut ke golongan yang ketiga. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Baik, lanjut ke psikotropika. Psikotropika merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Golongan psikotropika dibagi menjadi 4, diantaranya golongan 1 merupakan psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaat pengobatannya, dan sedang diteliti khasiatnya. Lanjut ke golongan 2. Golongan 2 merupakan psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, sabu, metokualon, dan sebagainya. Lanjut ke golongan yang ketiga, yang merupakan psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya lumibal, buprenorfina, mogadon, dan amorbarbital. Lanjut ke golongan yang terakhir, yaitu golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya leksotan, pil koplo, sedativa atau penenang, hipnotika atau tidur, diazepam, nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis. Berdasarkan efek yang dapat ditimbulkan, psikotropika dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu stimulan. Stimulan memiliki efek meningkat kerja saraf pusat dan saraf otonom, meningkatkan tekanan darah, mengurangi kantuk, dan menjadikan lebih semangat. Contohnya amfetamin dan kokain. Yang kedua itu depresan. Depresan memiliki efek menurunkan kerja saraf pusat, menjadikan lebih rileks dan kurang sadar terhadap sekeliling. Contohnya heroin dan benzodiazepin. Yang terakhir itu halusinogen.
Halusinogen memiliki efek membuat pemakainya melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau sesuai persepsinya. Contohnya ganja dan LSD. Lanjut ke zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang dapat membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Contohnya antara lain yaitu nikotin dalam rokok, minuman yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner, lem, terus penghapus cair, aseton, cat, bensin, serta kafein dalam kopi maupun teh. Ada 4 macam obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu yang pertama itu sedatif, yaitu golongan obat yang dapat mengakibatkan menurunnya aktivitas normal otak, contohnya Valium. Yang kedua itu stimulans, yaitu golongan obat yang dapat mempercepat kerja otak, contohnya kokain. Yang ketiga itu halusinogen, yaitu golongan obat yang mengakibatkan timbulnya penghayalan pada si pemakai, contohnya ganja, ekstasi, dan sabu-sabu. Yang keempat itu painkiller, yaitu golongan obat yang menekan bagian otak yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Contohnya adalah morfin dan heroin. Lanjut ke materi bagian gangguan pada sistem regulasi dan teknologi untuk membantunya. Gangguan pada sistem regulasi, yang pertama itu gangguan pada saraf. Gangguan pada sistem saraf diantaranya yaitu yang pertama itu ataksia, yang kedua itu penyakit Parkinson, yang ketiga itu penyakit Huntington, yang keempat itu dispraksia. Lalu gangguan pada sistem endokrin. Gangguan pada sistem endokrin diantaranya yaitu akromegali. Lalu penyakit Addison, terus Hashimoto thyroiditis. Lanjut ke gangguan pada sistem indera. Gangguan pada sistem indera diantaranya yaitu rabun, tuli, dan rinitis. Teknologi untuk membantu gangguan pada sistem regulasi yaitu EMG, SSEP, kacamata, anestasi, PDA, dan sel punca dewasa. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti ya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.